Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur sekali berada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, ada ayat yang tertulis di belakang saya atau di depan kita semua. Ayat di dalam surah Al-Ankabut di halaman pertama di juz yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Menarik Bapak sekalian, Ibu sekalian, ya, khususnya yang punya anak yang sedang menghafal Quran. Disebutkan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dan berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, wahai Musa, aku akan mengutus suatu kaum. Aku akan mengutus suatu kaum anajiluhum fi sudurihim." Yang kaum tersebut ayat-ayat atau perkataan Tuhannya itu berada di hati mereka. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Allahumma ja'al tilkal ummah ummati." Ya Allah, jadikanlah umat tersebut adalah umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La, bal hiya ummatu Ahmad. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam turun kepadanya kitab Taurat. Kata para ulama, Taurat ini tidak ada umat di zamannya yang hafal Taurat. Tidak ada umat-umat terdahulu yang menghafalkan perkataan Tuhannya. Bahkan dikatakan yang hafal Taurat itu hanya 4 orang. Yang hafal Taurat hanya Nabi Musa alaihi salam, Isa ibn Maryam, kemudian Yusha' bin Nun, kemudian Uzair. Hanya 4 ini saja yang menghafalkan Taurat. Setelah 4 orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Taurat pun hilang. Berbeda dengan Quran, Bapak sekalian, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sehingga kita dapati hari ini ada anak kecil yang dengan mudah sekali menghafalkan Quran. Kata Allah, itu salah satu kekhususan ummatu Ahmad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka diberikan kemudahan menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rugi mereka yang tidak mengambil bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ada kisah menarik dari ibunya Nabi Musa alaihi salam bersama Fir'aun. Ada kisah menarik, ya. Ketika Fir'aun melihat di dalam mimpinya bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh lelaki dari Bani Israel, maka Fir'aun membuat keputusan bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Ya. Ibunya Nabi Musa alaihi salam yang sedang menyusui anaknya tentunya punya khauf tabi'i, rasa takut. Ya. Akhirnya apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wahai ibunya Musa, susui dia. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau engkau takut anakmu akan dibunuh oleh Fir'aun, kalau engkau takut anakmu dibunuh, Allah kasih solusi. Tapi solusinya kalau kita yang dapat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat solusi tersebut, mungkin banyak yang tidak mau melakukan solusinya Allah. Apa kata Allah? Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau engkau takut anakmu dibunuh, lemparkan dia ke sungai. Lemparkan dia ke sungai, hanyutkan dia di sungai Nil. Jadi bahan renungan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan solusi yang hanyutkan dia di sungai. Sungai anak kecil yang masih butuh dengan air susu ibunya. Tapi Allah memberikan solusi, fa'alqihi fil yam.
zaman yang hari ini. Kata para ulama, wa hadza zamanu sabri mallaka billati ka qabdin ala jamrin fatanju minal bala. Zaman ini untuk istiqamah di atasnya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ka qabdin ala jamrin fatanju minal bala. Itu seperti memegang bara api. Sehingga untuk menyelamatkan anak-anak, terkadang bapak-bapak dan ibu-ibu harus rela hati melepaskan anak-anaknya ke sungai. Terkadang bapak-bapak dan ibu-ibu harus berat hati melepaskan anaknya untuk masuk ke tempat-tempat terpencil untuk diajarkan kepada mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah statement yang menarik dari ulama-ulama terdahulu, "Allimu auladakumul Qur'an." Ajarkan anakmu itu Quran. Titipkan anakmu itu fi rihabil Quran, di majlis-majlis Quran. Ajarkan dia Quran. Wal Quran sayu'allimuhu kulla syai'. Nanti biarkan Quran yang ajarkan dia segala sesuatunya. Titipkan pada mereka Quran. Kita tidak punya kemampuan melawan arus zaman ini, tapi minimal kita bisa memasukkan antivirus kepada anak-anak kita untuk menangkal itu. Kata para ulama, antivirus itu adalah Quran. Allimu auladakumul Quran wal Quranu sayu'allimuhu kulla syai'. Ajarkan kepada anak kalian Quran. Biarkan Quran nanti yang akan mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Kami mengenal seorang syekh yang punya anak laki-laki banyak. Apa ia katakan kepada anaknya? Kamu mau jadi apa saja saya akan dukung, tapi lewati satu permintaan bapak. Seorang syekh yang melepaskan anaknya, engkau mau jadi pilot, engkau mau jadi dokter, engkau mau jadi ini dan itu, silahkan, tapi lewati permintaan bapak satu, hafalkan Quran. Masya Allah, anak-anaknya ada yang menjadi dokter gigi, ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi tentara, dan semuanya adalah hafizun atau hafazatu kitabillah. Mereka penghafal Al-Quran. Ya, tenang rasanya ketika seorang bapak melepaskan anak-anaknya dan ada fi sudurihim ayat, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Terakhir Bapak sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah catat doanya di dalam surat Saffat. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang tidak cukup anak, tapi anak yang saleh. Kata para ulama, kenapa saleh? Karena saleh itu a'la martabatil ibad. Saleh itu tingkatan tertinggi dari seorang hamba. Nabi Sulaiman meminta, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf alaihi salam, kata beliau, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan pasrah, wa alhiqni bis salihin, gabungkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Kata As-Sa'di rahimahullah dan kata beberapa ulama lainnya, mengapa Nabi Ibrahim memilih untuk mendapatkan anak yang saleh? Karena sesungguhnya hakikat qurrata a'yun, kebahagiaan bagi seorang bapak dan ibu yang diberikan kepadanya seorang anak, kebahagiaan tersebut akan lengkap ketika ia mendapati anaknya adalah anak-anak yang saleh. Semoga adik-adik kita, para penghafal Al-Quran, Allah jaga mereka, Allah istiqomahkan mereka terus bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dikumpulkan bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kami cukupkan sekian. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.